Tidak pernah ada yang tahu kapan selesainya pandemi COVID ini. Varian-varian baru terus bermunculan dan semakin ganas, semakin cepat menyebar dengan kekuatan berkali-kali lipat. Tiap hari ada saja berita orang yang meninggal dunia, sampai sulit terdeteksi mana yang meninggal yang benar-benar kena COVID dan mana yang kena penyakit jantung misalnya. Rumah sakit kita penuh oleh banyak orang panik, panas sedikit, demam sedikit, langsung minta dirawat inap. Padahal pada situasi seperti ini butuh ketenangan yang luar biasa untuk berpikir jernih dan mulai membangun pertahanan tubuh dengan meminum banyak vitamin. Indonesia sendiri sudah mencatat 21.000 kasus baru. Banyaknya kasus COVID ini menjadikan Indonesia ada di urutan ke-9 dari total kasus aktif di dunia yang berjumlah 11 juta orang. Di Asia sendiri, kasus aktif COVID di Indonesia nomor 2 tertinggi di Asia sesudah India. Daftar zona merah terbanyak itu ada di Jakarta. Dan pemerintah sendiri sudah pusing. Yogyakarta dan Jawa Barat misalnya. Awalnya mereka mau lockdown wilayah, tetapi batal karena tidak sanggup menghadapi dampak ekonominya. Pusingnya pemerintah di Indonesia bukan hanya di sini saja, karena COVID ini gejala global, seluruh dunia kena. Tetapi yang menarik buat saya adalah pemerintah di berbagai negara di dunia punya reaksi bermacam-macam untuk menangani COVID ini. Eropa contohnya, mereka sudah mulai membuka diri untuk mengadakan pertandingan sepak bola dunia yang dihadiri bahkan sampai puluhan ribu penonton. Awalnya sih memang banyak yang protes. Media-media juga memberitakan ketakutan akan munculnya gelombang virus fase kedua. Tetapi pendekatan pemerintah di Eropa, faktor ekonomi, kejenuhan tingkat tinggi penduduk di sana dalam menghadapi pandemi, dan yang paling penting, asiknya membahas sepak bola yang sudah jadi agama di beberapa negara, mengalahkan ketakutan akan COVID. Dan tentu sebagai pertahanan, pemerintah Eropa juga sudah memprioritaskan vaksin kepada seluruh warganya. Oke, kita ambil contoh di Hungaria. Di Stadion Puskás ada 61.000 penonton sepak bola yang menonton tanpa masker. Mereka seperti nggak ada beban karena ancaman COVID. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya pemerintah Hungaria sudah melakukan vaksinasi kepada 5 juta warganya yang penduduknya total berjumlah 9 juta jiwa itu. Dan warga Hungaria juga menerima vaksin dengan senang hati dan mereka ramai-ramai menyerbu tempat vaksin yang disediakan pemerintah. Ini yang menarik. Untuk warga Hungaria lebih baik vaksin daripada nggak bisa nonton sepak bola. Karena apa? Karena syarat wajib untuk bisa masuk ke stadion adalah menunjukkan sertifikat sudah divaksin selain tiket menonton. Dan jadilah program vaksin di sana lancar tanpa ada tentangan. Media-media di Hungaria juga mendukung program vaksinasi supaya mereka bisa meliput kegiatan sepak bola. Gak ada media di Hungaria yang menebarkan ketakutan kayak di Indonesia. Karena mereka tahu bahwa ada yang lebih mengasihkan untuk dibahas daripada ketakutan diam di rumah. Dan pada akhirnya Hungaria sukses melaksanakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan pemerintah Hungaria juga sudah membolehkan warganya kumpul-kumpul di restoran asal yaitu tadi membawa sertifikat vaksin. Situasi ini bukan hanya terjadi di Hungaria saja, tapi juga di beberapa negara lain di Eropa. Jadi, untuk menghadapi Piala Euro, pemerintah negara-negara di Eropa berkumpul bersama dan sepakat untuk mengadakan vaksinasi di negaranya masing-masing dengan militansi yang sangat tinggi. Euro harus jalan, kata mereka. Gak ada pilihan. Bahkan di Rusia kabarnya Vladimir Putin mengerahkan pasukan elit untuk mengejar warganya yang menolak vaksin. Mereka divaksin di tempat dengan ancaman hukuman tembak kalau menolak. Kejam memang, tapi efektif. Semua demi Piala Dunia Euro 2020. Dan sukses di Hungaria, juga beberapa negara di Eropa itu ditiru oleh negara lain seperti Singapura.
Singapura akhirnya memberlakukan COVID bukan lagi sebagai pandemi, tetapi endemik. Apa itu endemik? Arti dari endemik adalah virus seperti COVID ini akan tetap ada sampai bertahun-tahun kemudian. Gak akan selesai. Seperti virus flu dan cacar air. Jadi biarkan sajalah COVID tetap ada. Yang penting warganya sudah mendapat vaksin. Yang sudah divaksin akan mendapat sertifikat. Dan sertifikat ini berguna untuk menunjukkan bukti ketika warga Singapura kumpul-kumpul lagi di restoran, di bar, bahkan di tempat-tempat perjudian. Bukan itu saja, penerbangan internasional di Singapura akan dibuka lagi. Warga dari negara lain rencananya tidak akan lagi dikarantina kalau masuk Singapura. Asal mereka punya sertifikat sudah divaksin. Singapura sendiri dikabarkan sedang kesulitan karena bandaranya mereka tutup. Sehingga banyak pekerja asing yang nggak bisa masuk Singapura. Kekurangan tenaga kerja membuat ekonomi dan kehidupan sehari-hari di Singapura menjadi sulit. Dan Singapura menargetkan setiap hari ada 800.000 orang yang divaksin sehingga target mereka 70-80% warga Singapura sudah mendapat vaksin di tanggal 9 Agustus. Dengan begitu, kemungkinan di bulan Agustus nanti warga Singapura sudah menerapkan herd immunity atau kekebalan kelompok dan hidup dengan normal lagi seperti masa sebelum pandemi. Karena COVID akan disamakan dengan penyakit flu biasa. Di Amerika sendiri sudah memberlakukan kemudahan untuk mendapatkan vaksin yang kabarnya bisa didapatkan di setiap minimarket di sana. Perhatikan. Begitu pentingnya vaksin supaya kehidupan kita normal lagi. Kemudahan mendapatkan vaksin penting sekali untuk mencegah virus ini mewabah dan membuat kita hidup dalam ketakutan sehingga nggak bisa lagi mengerjakan aktivitas-aktivitas normal. Jokowi sendiri langsung terjun ke lapangan untuk memastikan kalau proses vaksinasi terus dilakukan. Targetnya sehari 1 juta vaksin. Dan Kementerian Kesehatan bahkan sudah menerapkan peraturan untuk vaksin nggak perlu lagi pakai syarat KTP domisili. Dalam artian semua warga manapun bisa divaksin di mana saja. Di mal-mal disediakan tempat vaksin gratis. Sekarang saja sudah 13 juta orang di Indonesia selesai divaksin. Dan targetnya bulan Desember nanti mayoritas warga Indonesia sudah divaksin dan kita sudah bisa melakukan herd immunity di negara ini. Target ini jelas lebih lama lah daripada di Hungaria ataupun Singapura karena jumlah penduduk kita jauh lebih banyak dari jumlah penduduk mereka. Karena itu kawan, supaya kehidupan kita cepat normal kembali, ayo divaksin. Gak usahlah ribut dengan hoax kalau vaksin itu dari babi. Bahkan ada hoax, ada microchip di dalam vaksin yang ditanamkan untuk memonitor aktivitas kita. Kalau urusan memonitor sih gak usah pakai chip deh. Kebiasaan lu nonton bokep tiap hari di internet juga udah termonitor di Google. Markisin, mari kita vaksin. Seruput dulu kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.